Iya pemirsa, kita masih di 100% GCI bersama Komang Tri Darmaja, seorang desain jewelry, dan menarik sekali beliau mempunyai sebuah ide yang sangat luar biasa, dan kita pengen tahu nih gimana sih saat ini, kemarin dan yang akan datang, bagaimana menjaga ketiga hal ini. Kan nggak mudah ya Mang ya, ketika orang muncul dengan ide kemudian tiba-tiba hilang begitu saja. Nah, usaha yang ada saat ini nih gimana nih komitmennya sehingga bisa berjalan begitu baik? Ya, jadi basically saya kan memang sebagai seorang second generation untuk Ulam ya. Iya. Untuk Ulam juga kita tetap jalani karena memang parent kita memang udah bagi-bagi tugasnya nih. Jadi putra-putrinya Pak Ulam kan ada 4 ya. Iya. Jadi mereka setiap putra-putri memiliki... Ibunya Pak Ulam beliau ya. Ya, udah dibaptis sama Pak Ulam sendiri. Iya. Memang setiap putra-putri beliau memiliki tugas masing-masing. Saya memang sebagai lulusan mass communication lebih ke salesnya, marketing, proyek semua itu di saya, kakak-kakak yang lain dengan bidang-bidangnya masing-masing. Iya, dan sebuah kombinasi yang menarik, studio Komang sendiri pun juga ada di sini di Ulam begitu Bang ya. Sekali. Tentu sudah ada alasan tersendiri kenapa harus dijadiin satu gitu ya. Benar, karena memang untuk menyeimbangkan ya antara usaha di bidang kulineri industri dan juga di fashion industry ini, karena memang kan Ulam sendiri itu kan lebih ke primer ya, sedangkan saya bukan saya ini tersier, jadi memang biar kedua-duanya tetap jalan juga. Dan ternyata memang semuanya sudah bisa berjalan dengan baik sampai sana. Lancar. Iya pemirsa, kita yakin bagi seorang desainer memiliki sebuah ide, dan ide ini memang begitu mahal sekali. Dan sebagian sudah berjalan kemarin, tadi kita sudah saksikan di studionya Mang Tri, dan kira-kira ide ke depan. Nah, ini mau ada pameran mungkin, atau mungkin ada rencana lain dari Mang Tri? Kita lagi memang mempersiapkan beberapa butik di Jakarta, pemirsa. Dan di beberapa spot-spot lain yang tentu yang sesuai dengan market yang dimiliki oleh Komang Tri, karena memang jewelry industry itu memang kita berbicara tentang prestige, image, sehingga kita tidak boleh sembarangan juga buka. Jadi tidak sembarangan kalau ada tempat langsung kita buka, nggak begitu. Pasti ada survei awal yang harus kita lakukan. Tim khusus yang memang untuk melakukan survei, untuk melakukan project check semuanya. Karena memang produk-produk yang ditaruh juga berbeda di setiap butiknya. Iya, kira-kira dari desainnya Mang Tri itu diproduksi setiap hari dengan jumlah yang banyak atau unlimited atau gimana? Atau hanya beberapa biji aja? Betul, kalau kita memang lebih limited edition ya, gitu ya. Jadi memang kalau yang diproduksi setiap hari mungkin lebih ke idenya. Karena 1-2 desain itu memang mengalami proses lebih dari 2-3 minggu ya. Karena memang ada research dulu, kita tidak kita mempelajari tentang bebatuan yang kita pakai, desainnya juga. Jadi tidak semua dilakukan dengan mass product, dengan yang setiap hari produksi banyak, tidak. Jadi memang saat kita harus mengangkat kepulauan Kalimantan, kita mengangkat kepulauan Bali, itu beda lagi. Jadi ini harus bersabar ya bagi pemirsa yang ingin menggunakan desain dari Komang Tri Jewelry ini, namun yang pasti akan sangat memuaskan ya Bang ya. Ini sudah terbukti bahwa banyak orang yang sudah menunggu produknya Komang Tri ya, desainnya Mang Tri. Nah, bagi Mang Tri sekarang bisa dikatakan sebagai seorang wirausahawan yang sukses. Dan saya pengen tahu nih, Komang Tri adalah salah seorang member GCI juga. Apa sih yang paling menarik dari GCI buat Mang Tri? Ya, adanya GCI di 123 negara itu yang membantu akses saya ya, khususnya secara pribadi membantu akses saya untuk mempromosikan. Jadi promosinya bisa lewat GCI gitu ya? Melalui GCI, apalagi kita kan aktif di berbagai kegiatan GCI di berbagai negara juga. Jadi mereka, apalagi yang saya usung ini kan memang lebih ke jewelry yang bercerita tentang Indonesia, sehingga negara-negara itu cukup tertarik ya untuk mengetahui tentang Indonesia sendiri melalui perhiasan, karena merupakan hal baru untuk mereka untuk mengetahui sebuah cerita, sebuah tradisi, tidak melalui foto, tetapi melalui perhiasan. Gitu. Nah, ketika Komang Tri berada di komunitas GCI tersebut, ikut menghadiri beragam kegiatannya dari nasional sampai internasional. Nah, apa yang bisa menjadi sebuah pesan tersendiri bagi generasi muda kita di sana? Yeah, basically for me networking is really important. Jadi memang di GCI kita punya way of thinking itu akan sangat berbeda nantinya. Kita akan sangat terbuka dengan segala perkembangan secara isu global dan lain-lainnya, dan
Buat saya nggak ada ruginya ya, karena dari awal Papa juga udah founder GCI dari yang di Indonesia, itu juga sudah menanamkan, gitu loh, memberikan informasi input positif yang memang wah. Dan secara tidak langsung gitu ya bagi seorang Komang Tri dan yang lainnya untuk menularkan ya ide dan tentunya juga usaha yang Komang Tri miliki bisa disampaikan juga kepada mereka, bisa jualan langsung gitu ya. Ya, baik, terima kasih. Ya, Mang Tri, tiada terasa ya, diskusi kita menarik sekali di 100% GCI. Mungkin 30 detik saja ada pesan buat pemirsa untuk para generasi muda? Apa nih pesannya buat mereka? Don't stop dreaming and do what you love. Mungkin itu aja. Iya, dan pastinya segera bergabung di GCI gitu ya. Tentu. Karena memang tidak ada ruginya ya, karena memang networking is really important. Iya, tentu. Baik pemirsa, 100% GCI, diskusi yang sangat menarik. Sesungguhnya masih banyak hal yang bisa kita ketahui tentang seorang Komang Tri Darmaja, seorang desain jewelry. Namun yang pastinya dengan bergabung di Junior Chamber International akan kita ketahui lebih banyak lagi tentang bagaimana dunia wirausaha dan bagaimana generasi muda untuk menjadi seorang pengusaha. Ya, sampai di sini jumpa kita di 100% GCI. Atas nama kerabat kerja, saya Pancawardani mengantarkan. Philo Jessis, sampai jumpa. Ya, makasih Mang Tri. Wah, sukses. Enjoy. Iya, terima kasih.